Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita membahas beberapa hal kepercayaan. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, sebaiknya untuk mengetahui siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir hari ini, saya akan menunjukkan. Hadirin Pak, izin, Amanda, Baik Pak, Gede Aditya, Gede Andika, Gede Angga. Berarti yang absensi hari ini karena sakit dan juga karena izin, ada kegiatan yang diwakili karena ada program pas tahun kedua Persiraja, semoga bisa berjalan lancar, dan yang sakit hari ini semoga tetap bisa menikmati besok bisa sedikit. Tapi sebelum kita mulai ke bab 2 tentang norma dan hak dan kewajiban bagi bangsa sebagai warga negara, sebaiknya kita ya semangat, silakan kelas untuk sebagai penyemangat harian kelas 11 IPA 1 berarti dia Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya supaya lebih semangat kita melakukan sedikit dialog. Namun sebelumnya saya teman-teman semuanya berdiri. Dialognya masih sama seperti kemarin ya. Ketika saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, tetap semangat, luar biasa hebat. Apakah sudah bisa dimengerti? Semangat pagi. Tetap semangat, luar biasa hebat. Sekali lagi sekali supaya lebih semangat. Semangat pagi. Tetap semangat, luar biasa hebat. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah menginjak pada bab kedua, yaitu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Norma, hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang terkait atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti sebelum kita menginjak pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, saya mau mengulas kembali pembelajaran di bab sebelumnya, yaitu bab 1. Di sana kita membahas tentang 3 pokok tentang penerapan ataupun rumusan dasar negara Republik Indonesia. Di situ juga terkait dengan gotong royong. Di dalam gotong royong, baik itu tujuan, manfaat, dan juga nilai-nilai dari gotong royong, di situ ada kita bahas juga ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai kita sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Saya ingin tanya, di sini kan kita bahas masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan aturan atau norma atau kaidah yang ada di lingkungan kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Kalau kita membahas masalah hak dan kewajiban, apa yang tertera atau terdapat dalam pikiran kalian? Apa yang kalian bayangkan kalau kita membahas masalah hak dan kewajiban? Apa yang ada dalam pikiran kalian, dalam benak kalian? Hak dan kewajiban. Apa yang kalian pikirkan kalau kita membahas masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia? Misalnya seperti itu. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Jadi menurut saya yang ada di pikiran
dari kewajiban yang telah kita lakukan. Ya. Hal yang kita atas terima atau hal yang kita lakukan kita lakukan kemudian. Di bawah ini ada kewajiban. Ada yang lain? Sebelum kita secara lebih lengkap mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai perempuan. Hak dan kewajiban. Kita membahas hak dan kewajiban. Terus di mana kalian di hati kalian itu sepintas pikiran seperti apa sih? Sandra, hak dan kewajiban. Untuk kita hak itu sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya kayak sesuatu kita tinggal bayar ada semacamnya. Sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Hanya seperti di sekolah kita berkewajiban untuk belajar, walaupun menjaga kelas kompetisi. Berarti sama kalian dua wanita saling menimba balik antara kita lakukan antara apa yang mesti kita lakukan terus apa yang kita harus perjuangkan. Baik, di bab 2 ini saya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mesti kalian capai hari ini dan di pertemuan yang kedua, yaitu pada saat ini setelah kita mempelajari dari proses pembelajaran, saya memakai model pembelajaran project based learning atau model hasil dari apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran setelah dibentuk kelompok. Kalian diharapkan, kalian kan sebagai seorang siswa, setelah proses pembelajaran hari ini dilalui, berarti diharapkan kalian bisa mengidentifikasi apa sih itu sebenarnya hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia, yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang kedua dalam proses pembelajaran yang bermodelkan TJBL, berarti di sini pada saat kalian sudah bisa mengidentifikasi antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, kalian minggu depan bisa menyajikan hasil dari identifikasi yang kalian pelajari hari ini. Berarti kalian sekarang mengidentifikasi dulu apa itu hak, apa itu kewajiban sebagai warga negara. Setelah itu dibentuk kelompok, setelah mengerjakan segala sesuatu berdasarkan apa yang nanti dikerjakan, baru dipresentasikan, disajikan hasil identifikasi sekarang di kesempatan kedua bagi sama. Berarti sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya. Karena sekarang banyak yang tidak bisa hadir karena halangan situasi ulang tahun sekolah dan juga ada yang sakit. Untuk sementara silakan sesuaikan kelompoknya. Terus bagi yang tidak hadir pada saat ini mungkin pada saat ini membentuk kelompok tidak bisa hadir, disampaikan sama kelompoknya biar minggu depan bisa hadir untuk menyanyikan hasil identifikasi. Oke, silakan. Dengan persepsi yang saya lakukan seperti itu berarti kalian sudah paham dengan penjelasan kemarin yang kita bahas. Sebelum ke kelompok dimulai untuk presentasi, di situ kan yang tadi saya sudah sampaikan ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama sudah kita lalui di pertemuan yang pertama. Berarti mengidentifikasi, kalian bisa mengidentifikasi apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di yang kedua, pertemuan kedua, berarti tujuan pembelajaran yang kedua kita capai, harus kita capai. Berarti apa yang kita identifikasi kemarin yang pertama, kita sekarang melakukan proses dari identifikasi kemarin. Berarti kalian lakukan presentasi dari apa yang dikerjakan kemarin buat kelompok. Silakan untuk kelompok satu, silakan diri, silakan kelompoknya untuk bisa menyajikan hasil dari identifikasi kemarin. Biar tidak terlalu satu tampil ke depan, nanti yang temannya yang lain silakan memberikan presentasi kelompok satu. Ini ada LKPD yang saya bagikan, silakan diisi penilaian bagian mana yang kurang, bagian mana yang lebih, diisi di sana. Terus pada saat kelompok satu sudah selesai tampil, silakan kalian bertanya jika tidak ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama izinkan kami untuk mengaturkan tali jari mati lebih dahulu.
dan teman saya. Karena saya ada bagus dari pemerintah, aku negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, yang dimana sifatnya menurut orang tidak boleh disamakan sama dari orang lain. Serta kewajiban yaitu adalah segala sesuatu yang harus diwajibkan yang agar bisa mendapatkan hak tersebut. Silakan dilanjut kelompok 2. Baiklah, selamat pagi semuanya. Puasa atau hak puasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau diberikan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan atau yang diharuskan dilaksanakan oleh seseorang. Lanjut dengan kelompok 3. Pada presentasi pada kali ini, kelompok kami membawakan materi mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, kita harus mengetahui posisi kita sebagai warga negara. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Saya akhiri presentasi ini dengan mengaturkan para peserta. Silakan dilanjut kelompok 4. Perkenalkan, saya moderator sekaligus ketua kelompok dari kelompok 4 yang mengambil tema yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebelum kami lanjut, izinkan kami memastikan pengambil lupa terlebih dahulu. Melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28C ayat 1 yang keenam ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28C ayat 2. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami tutup dengan pada bersama. Kelompok selanjutnya, kelompok 5 ya. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat yang berjudul Pelanggaran Hak dan Kewajiban Masyarakat. Sebelum kami mempresentasikan hasil poster kami, izinkan kami lakukan pengajaran terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Didi Arya Nugraha Wibuna, absen 7. Perkenalkan, nama saya Komar Septina, absen 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah suatu tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi oleh individu atau sebuah kelompok. Yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan. Misalnya sebuah pabrik membuang limbah berbahaya ke sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air, membahayakan ekosistem dan kesehatan orang lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan melindungi kesehatan orang lain. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami izinkan ada yang bertanya atau memberikan saran. Ada yang ditambahkan? Tidak? Kasih lihat. Pas? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami cukup dengan para peserta. Om Swastiastu.
Tidak hanya itu, setiap orang berhak memiliki pandangan dan pengertian terhadap suatu hal. Jadi di sini kelompok saya sudah meletakkan 4 tokoh di mana memiliki pandangan yang berbeda tentang hak dan kewajiban. Silakan untuk pemateri jelaskan mengenai pengertian norma menurut 2 tokoh pertama. Baik, terima kasih ya. Jadi tokoh yang pertama yaitu ada ini John Matthias. Beliau merupakan tokoh profesor sosiologi. Pada tahun 1997 beliau mengungkapkan pendapatnya tentang norma. Menjelaskan bahwa norma adalah sebuah perangkat yang dimana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu masyarakat bisa berjalan sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Jadi agama secara sederhana adalah suatu kepercayaan. Namun secara umum agama adalah suatu kepercayaan tentang adanya Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Jadi setelah kita mengetahui apa itu agama, kita bisa menyampaikan tentang norma agama itu sendiri. Adapun contoh dari norma agama itu sendiri, pasti semua agama memiliki norma yang berbeda-beda. Namun secara umum, contoh dari norma agama adalah melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya saya sendiri sebagai umat beragama Hindu melakukan ibadah setiap 3 kali sehari, yaitu jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Jadi ketika kita telah melakukan ibadah tersebut, berarti kita sudah mematuhi norma agama. Tapi kita tidak melakukannya atau kurang melakukannya dari 3 kali, itu sudah termasuk pelanggaran terhadap norma agama. Jadi apa yang kita dapatkan setelah melanggar norma agama tersebut? Tentunya bukan hal positif, tetapi hal negatif. Kita dapat mendapatkan sanksi berupa dosa dan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa itu adat istiadat? Jadi adat istiadat adalah suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan dari generasi ke generasi sehingga menjadikan memiliki ciri khas suatu daerah. Norma kesusilaan adalah panduan perilaku sosial yang berasal dari hati nurani individu yang membentuk tingkah laku dan etika. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi dari norma kesusilaan, yaitu timbulnya rasa malu, kegelisahan, dan penyesalan. Norma yang keempat ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup atas tingkah laku manusia yang berasal dari pergaulan di masyarakat. Bentuk pelanggaran dari norma ini yaitu tidak membayar pajak, mencuri, dan melanggar peraturan lalu lintas. Nara? Pertanyaan bisnis dari Nana. Jadi bagaimana jika adat istiadat melanggar norma? Norma yang dimaksud di sini norma apa? Apakah norma agama? Adakah norma hukum? Jadi ketika tidak bisa kita menyamaratakan bahwa adat si A harus bersama dengan adat si B, itu kita masuk kajian hak. Jadi tiap daerah berhak memiliki adat istiadatnya, mempertahankan adat istiadat yang dimilikinya. Dan bagaimana jika melanggar? Dimana seperti contoh, ada istiadat daerah A, tidak melanggar daerah B, tidak ada hak untuk daerah lain untuk mengecam, untuk mencaci, atau untuk menyalahkan adat istiadat daerah lain. Terima kasih. Ini ada lagi kelompok yang lain sudah paham semua? Tidak ada yang menambahi? Tidak? Sudah pas? Kalau sudah silakan. Baik, tadi sudah ada 6 kelompok yang sudah bisa menampilkan identifikasi yang kalian buat dari hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah ditampilkan dengan sebaik mungkin. Silakan saling melengkapi dengan kelompok yang lain. Misalnya, kalau tadi ada pertanyaan yang itu penting bagi kalian, silakan dicatat dalam catatan atau buku kecil, tergantung kalian mencatatnya di mana. Biar ada dijadikan panutan ke depannya lebih baik dari pembelajaran yang kita jalani hari ini. Terus untuk yang terakhir di sini nanti ada yang menyimpulkan. Silakan. Kita sama-sama pada sana.
merangkum kegiatan hari ini. Singkat, jelas, jangan terlalu panjang lebar, tetapi tidak Jadi dengan norma-norma, pentingnya mempelajari norma yang hanya untuk diri kalian juga. Mempelajari norma-norma ini dapat membuat kita semakin paham akan pentingnya norma-norma ini dalam mengatur kehidupan kalian. Pada norma ada istiadat, kita tahu bagaimana cara menjaga dan melestarikan ada istiadat yang ada di daerah kalian. Terima kasih. Berarti apa yang disampaikan sama Lydia? Sama Lydia sudah disampaikan, sudah merangkum semua hasil kegiatan proses presentasi hari ini. Di sana sudah dijelaskan masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai peserta didik ataupun sebagai siswa. Hasil dari presentasi hari ini, baik kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 sudah berjalan dengan baik ya, untuk membuktikan hasil seperti itu. Ada beberapa pertanyaan dari saya, pertanyaan formatif yang perlu kalian buat dalam selembaran kertas, mungkin 1 atau 2 soal, silakan dikerjakan. Tes formatif ini membuktikan bahwa kalian memang benar-benar sudah mengikuti proses presentasi dengan baik dan dipahami secara maksimal. Ya. 2 menit dari sekarang, setelah itu dikumpulkan. Terus ada pertanyaan kedua, proses pembelajaran hari ini belum bisa dipahami atau tidak, atau sudah dipahami, di sini ditandai dengan. Terus untuk yang teksnya kemarin, silakan hari sebesar 32 menit. Halo, sudah selesai. Di situ ada yang pertanyaan pertama, dari proses pembelajaran hari ini sudah dipahami siswa atau enggak? Sekarang tinggal dipilih. Yang kedua, dari proses pelajaran hari ini yang mana belum siswa pahami. Minggu depan kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi juga bab 2, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yang nanti kita bahas. Karena sudah waktu, kita mulai dengan berdiri. Tentang pembelajaran pada hari ini dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Naturang para santri. Santri. Selamat siang, terima kasih.